Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada pekan biasa yang ke-22. Dan kita sungguh bersuka cita karena telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Oase Rohani Katolik pada hari ini, Romo Sisko Alexander MSC, yang biasa kerap kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Sisko. Mari sahabat terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Sisko, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini, Romo? Puji Tuhan bahwa selalu dalam keadaan sehat dan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Romo sudah berkenan hadir menyalurkan cinta dan rahmat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Sisko. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih yang mengikuti tayangan ini dengan penuh kesetiaan, kita awali program ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, teristimewa atas anugerah kehidupan dan juga kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk senantiasa menimba kekuatan dari sabdamu, di mana pada kesempatan ini Engkau juga mengutus kami untuk menjadi duta-duta cinta kasih-Mu kemana saja kami berada, untuk menyembuhkan segala penyakit-penyakit dan juga untuk menghadirkan warta cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami semua, berkatilah program ini, dan semoga banyak umat yang sungguh-sungguh boleh menemukan dan merasakan cinta dan kebaikan-Mu yang meneguhkan dan menguatkan mereka untuk tetap setia melaksanakan tugas dan panggilan hidup mereka masing-masing untuk menjadi utusan-utusan yang dapat diandalkan, yang selalu menyalurkan berkat-Mu kepada siapa saja kami diutus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu, aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya.
Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawanan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Baik pengantar Injil, Haleluya, Haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita mendengarkan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang tersembunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Sisko, dari bacaan pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat? Baik, Ibu Lucia dan sahabat ORK dimanapun Anda berada, kalau kita membaca bacaan pertama maupun juga bacaan Injil,
dan kemudian juga ada bacaan dari Mazmur di sana. Saya ingin hanya mengatakan satu hal aja untuk kita, karena kalau kita membaca semua bacaan-bacaan, ada begitu banyak inspirasi-inspirasi suci yang kita dapatkan dari kitab suci. Tetapi saya ingin berfokus membawa kita pada permenungan bahwa kita diutus kepada semua orang. Jadi sama seperti Yesus yang diutus bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi dia juga harus mewartakan Injil Kerajaan Allah itu kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka juga mengenal Allah yang benar. Begitu. Jadi intinya, ya, bacaan ini kemudian membuat saya teringat juga tentang bagaimana perjalanan sejarah kekatolikan itu akhirnya bisa masuk ke tanah air Indonesia, kan. Itu mau membuktikan bahwa pesan keselamatan yang bersifat universal yang digemakan oleh Yesus juga terkait dengan bacaan Injil pada bagian terakhir ini, itu juga luar biasa sampai kepada kita. Bagaimana Yesus kemudian menetapkan para rasul, dan para rasul itu pergi tersebar kemana-mana, dan kemudian karya pewartaan itu diteruskan, ya, dari generasi ke generasi, ya, oleh para pengganti para rasul, uskup, dan para imam pembantu para uskup, begitu. Ya, kita mungkin bisa melihat pengalaman masa lampau bagaimana para misionaris-misionaris yang datang dari Eropa untuk mewartakan Injil di tanah air kita. Ya, mereka rela meninggalkan segala kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang hidup yang mungkin lebih baik, ya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan keluarganya, hanya karena apa? Hanya karena untuk menjalankan misi pewartaan Injil, ya. Itu. Iya, Romo, jadi seperti yang bacaan pertama tadi katakan juga ya Romo, bahwa Romo bilang, Tuhan membawa keselamatan bagi semua orang, Ya, dan tidak seperti yang diwartakan di bacaan pertama, bukan dari hanya golongan Paulus, golongan Apolos, tapi bagi semua orang. Dan sebenarnya adalah yang memberikan, diibaratkan seperti ladang yang disiram, diberikan benih, terus Tuhan yang menumbuhkan, dan kita yang menghasilkan buah. Jadi seperti yang tadi Romo katakan, bahwa kita harus membawa keselamatan bagi setiap orang dong ya Romo? iya. Jadi artinya kita jangan sampai kita membeda-bedakan. Jadi warta keselamatan cinta yang Tuhan juga, kekuatan cinta atau daya cinta ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus itu juga harus menjangkau semua lapisan, semua golongan. Jadi tidak bisa membeda-bedakan, ya. Jadi tidak hanya diuntukkan bagi misalnya kalangan tertentu atau golongan tertentu. Iya. Ya, sama seperti terjadi pertikaian atau pertentangan atau pertanyaan yang ada dalam bacaan pertama, ya, tentang ini ada kelompok Paulus, ini juga ada kelompok Apolos, tetapi bukan itu yang penting. Paulus juga menegaskan, memang aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi yang paling utama adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Benar. Pertumbuhan supaya apa? Supaya kemudian kita yang diibaratkan menjadi tanaman yang ditanam di ladang Allah itu bisa tumbuh dan berkembang menghasilkan buah. Itu yang paling utama. Iya, bagaimana kita sebagai anak-anak Allah ya Romo, yang sudah melewati masa pandemi nih. Di masa pandemi kita juga menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa berkarya, berbuah kebaikan bagi sesama. Nah, sekarang setelah melewati masa sekarang ini Romo, bagaimana kita bisa lebih lagi untuk bisa berbuah kebaikan, membawa keselamatan seperti yang Tuhan hendaki bagi sesama kita. Iya. Terima kasih Bu Lucy untuk pertanyaan ini. Jadi memang pandemi juga memang yang kita alami dan kita rasakan itu justru menjadi suatu momen di mana kita perlu masuk ke dalam diri kita lagi, kan, waktu itu. Jadi Ya, berikan kesempatan untuk banyak merenung tentang makna kehidupan. Ya, makna kehidupan sebagai manusia, ya, secara universal, tetapi yang paling utama sebagai pengikut-pengikut Yesus, pengikut Kristus, adalah bagaimana kehadiran kita menjadi bermakna sebagai pengikut-pengikut Yesus, begitu. Maka setelah masa pandemi ini, ya, justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menuangkan segala hasil permenungan-permenungan kita selama masa pandemi, ya. Jadi artinya sebagai suatu masa kita mengalami suatu retret. Jadi mhm. saatnya
di dalam masa pandemi, bukan berarti pada masa pandemi kita tidak melakukan hal apa-apa. Tetap saya yakin dan percaya bahwa umat Katolik, ya, umat orang-orang yang percaya kepada Kristus itu pasti sudah melakukan banyak hal. Betul. Secara contoh konkret misalnya mungkin banyak orang-orang yang terdampak pandemi pada waktu itu, tetapi kita melihat bagaimana para aktivis-aktivis gereja, baik imam, ya, maupun juga para pelayan-pelayan awam itu begitu giat memberikan bantuan-bantuan, bahkan bantuan itu kan kita perhatikan bukan hanya diberikan kepada sesama golongan kita, ya, bukan hanya Betul. diberikan kepada orang-orang Orang-orang Katolik, Katolik, benar. tapi Tapi semua. itu melintasi batas. Gitu. Jadi karena cinta kasih Kristiani itu adalah cinta yang melampaui batas-batas agama, melampaui batas-batas suku, budaya. Jadi karena itu tadi, karena keselamatan itu berlaku secara universal sehingga daya cinta ilahi yang sudah ditanamkan kepada kita juga harus menembus batas-batas atau sekat-sekat sehingga cinta itu menyeluruh. Jadi cinta itu terarah kepada keselamatan yang coraknya juga universal. Jadi ya tentu orang-orang yang mendapatkan perhatian dan bantuan juga sungguh-sungguh merasakan itu pengalaman diselamatkan juga kan. Mereka Iya, yang betul. kelaparan diberi makanan kan diselamatkan secara Ya, jasmani pada waktu itu. Jadi artinya, nah ini menjadi suatu tugas kita kalau kita membantu orang lain untuk menunjukkan kasih dan kepedulian itu harus tertuju kepada semua. Tidak boleh berpihak. Karena cinta yang sejati itu kan itu cinta yang dianugerahkan ya kita lakukan untuk semua orang. Sama seperti Yesus. Dia menunjukkan cintanya kan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Sama seperti tadi kita dengarkan di dalam bacaan Injil ya ketika dia menyembuhkan orang-orang yang berada di Kapernaum, lalu banyak orang yang mengalami keajaiban-keajaiban ya. Kan setelah dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, lalu kemudian terdengar kan pasti ada berita, oh ini ada Yesus ada di tempat ini. Maka banyak orang yang membawa orang-orang sakit kepadanya. ya, Lalu banyak orang itu kemudian menjadi sembuh ya. Dan bahkan juga pada waktu itu setan juga pun keluar berteriak dan menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Begitu. Jadi yang sangat menarik adalah jadi ada orang-orang itu berusaha untuk menahan dia supaya nggak meninggalkan mereka, tetapi apa yang Yesus katakan? Juga di kota-kota lain aku juga harus mewartakan Injil Allah sebab untuk itulah aku diutus. Jadi itu mau membuktikan bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus itu bukan hanya diberikan kepada segelintir orang atau sekelompok orang, tetapi Yesus sungguh menyadari bahwa rahmat ini harus dibagikan kepada semua orang. iya. Harus sampai ke seluruh ujung bumi seperti sabdanya Tuhan seperti itu ya. Ya, Romo, saya menarik sekali nih secara pribadi melihat Romo Sisko adalah sosok muda yang selalu semangat dalam bertutur kata, dalam berhomili. Romo, semangat itu kan bisa memberikan kesembuhan dan bisa memberikan sukacita bagi setiap orang yang mendengarkan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa selalu semangat dan penuh sukacita di dalam berkarya, mengasihi sesama, juga di dalam karya-karya kita. Misalnya kita sebagai pelayan Allah yang sesuai dengan talent yang Tuhan berikan, kita bisa penuh dengan semangat terus tetap melayani tanpa ada rasa lelah dan sebagainya, Romo. baik. Kalau saya secara pribadi sih pertama saya bersyukur. Selalu ada semangat bersyukur karena dengan bersyukur itu bisa menyembuhkan segala hal yang lain begitu. Kalau Jadi bayangkan hidup penting bersyukur ya, Romo. bersyukur atas ya segala hal yang kita terima. Saya menyadari bahwa karena hidup ini adalah suatu pemberian, suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Jadi tidak ada sebenarnya bagi kita untuk tidak bisa bersyukur atas kehidupan ini. Entahkah pun juga kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menegangkan atau pengalaman-pengalaman yang membuat kita seringkali bergumul dan bahkan mungkin bertanya-tanya tentang apa arti dan makna dari setiap peristiwa dan mengapa kadang-kala juga sampai pada pertanyaan kenapa Tuhan juga
menganugerahkan atau memberikan suatu pengalaman-pengalaman seperti ini kan gitu. Jadi kembali lagi kita sebagai manusia, kita harus menjalani kehidupan selalu dengan penuh syukur. Itulah yang membuat selalu ada energi positif di dalam diri kita. Ketika energi positif itu melingkupi diri kita, maka itulah yang akan menjadi daya yang selalu membuat kita bergairah, bersemangat di dalam kehidupan. Dan ya, selama ini sih yang saya coba hayati, saya jalankan seperti itu. Kemudian juga berusaha untuk menjauhi hidup kita dari pikiran-pikiran negatif tentang situasi dan tentang keadaan. Karena itu melelahkan. Nah, ini yang penting. Karena kalau kita selalu berpikiran yang positif atau yang realistik tentang kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa pasti kita juga akan dipenuhi dengan energi-energi yang positif yang membuat kita selalu tergerak untuk melakukan sesuatu yang positif begitu. Kalau kita dipenuhi dengan energi-energi yang negatif, yang pikiran-pikiran yang negatif, itu pasti juga akan meredupkan aura kehidupan kita. Betul-betul. Jadi intinya keceriaan, yaitu kegembiraan, sukacita. Saya berusaha untuk menghayati bahwa panggilan sebagai seorang imam itu adalah suatu anugerah yang luar biasa, dan saya harus menjadi itu dengan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita, karena harus menjadi Injil yang hidup kan. Waktu kita juga hadir di tempat di mana kita berkarya kan harus menghadirkan yang membuat orang bisa bersukacita, bergembira, bukan kehadiran kita lalu satu tempat menjadi beban atau menjadi sesuatu yang membuat orang lain tersiksa atau terluka. Begitu. Iya. Jadi kita harus mencontoh dari Romo Sisko nih pada hari ini juga, selain tadi yang Romo wartakan, karena saya memang secara pribadi tertarik melihat Romo tuh selalu bertutur kata penuh semangat. Terus begitu berhomili pun juga penuh semangat. Ternyata kuncinya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita terima di dalam hidup ini. Dan yang terpenting adalah berpikir secara benar, positif, dan baik ya Romo. Supaya iman kita, hati kita, pikiran kita juga menunjukkan suatu kebajikan bagi sesama. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dahulu ya Romo. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Sisko. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, kembali lagi bersama Romo Sisko Alexander MSc dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Sisko, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dalam bacaan Injil tadi kan Romo juga ungkapkan bagaimana Tuhan menyembuhkan bukan hanya dari satu bangsa, tapi seluruh bangsa. Ke kota-kota kecil Tuhan mau datang, Tuhan mau membawa keselamatan, membawa kesembuhan, dan membawa sukacita bagi setiap orang. Kita pun mau mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kita ya Romo. Iya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Ya, sebagai anak-anak Allah tentu kita selalu belajar dari Bapa kita, yaitu Allah sendiri, yang diajarkan oleh Yesus untuk menyapa Allah itu sebagai Bapa. Dan kemudian kehadiran Allah itu memang terungkap dengan begitu jelas, terang benderang di dalam diri Yesus Kristus ya. Yang menjelma menjadi manusia, hadir untuk membawa kesembuhan, di mana saja dia pergi, di mana saja dia berada, pasti ada sukacita, ada kegembiraan, pasti ada kelepasan, ada kesembuhan di sana. Ya. Kalau Yesus hadir di situ dengan penuh kuasa, bukan kuasa duniawi yang dia bawa, tetapi kuasa rohani. Itu yang paling utama. Maka segala kuasa-kuasa kejahatan pun takluk kepadanya. Karena dia berwibawa secara rohani. Ya. Kemudian terkait dengan hal itu juga, maka kita sebagai pengikut-pengikut Yesus ya punya tugas penting juga dalam konteks mewartakan Injil kepada semua bangsa, kepada orang-orang lain yang bukan mungkin saja kita diutus di tengah-tengah orang yang mungkin banyak dari golongan lain, begitu ya. Ya kita tetap harus membawa penyembuhan secara rohani.
pertama-tama. Jadi bagaimana kehadiran kita itu sungguh-sungguh bisa meneguhkan orang-orang yang mungkin hidupnya berbeban berat. Jadi tidak perlu yang hebat-hebat. Kalau misalnya kita hadir untuk memberikan perhatian yang kecil, kita menyapa orang yang mungkin sedang gundah gulana, itu pasti juga akan membuat mereka merasa lega. Jadi biasanya kalau orang bergumul itu, intinya itu sebenarnya biasanya orang ingin didengarkan. Benar. Biasa. Dan mereka bisa ada tempat untuk mencurahkan segala isi hati mereka. Nah, kalau kita hadir hanya untuk mendengarkan itu sudah cukup membantu. Membuat orang-orang yang mungkin hidupnya penuh dengan beban begitu bisa diringankan. Meskipun kita ya tidak harus berpikir bahwa kita menjadi orang yang memberikan solusi untuk setiap persoalan orang lain. Tidak. Karena orang lain itulah yang akan menemukan jalannya sendiri terhadap persoalan-persoalan dia. Jadi tidak perlu merasa bahwa kita harus menjadi solusi bagi setiap persoalan orang lain. Tetapi hadir, meneguhkan, memberikan afirmasi terhadap segala pergumulan-pergumulan yang dialami oleh orang lain, ya, bukan hanya penyakit-penyakit yang jasmani yang perlu diberikan suatu perhatian yang serius, tapi orang juga yang mengalami penyakit-penyakit Rohani. secara rohani juga perlu diperhatikan. Orang mungkin kelihatan sehat-sehat secara jasmani, tetapi mungkin secara rohani dia mengalami satu sakit yang hebat begitu. Mungkin bisa dikategorikan secara rohani dia bisa saja seperti kayak cancer begitu, menggerogoti hidup. Ya, Nah, itu perlu pendampingan, perlu peneguhan, perlu penyembuhan. Kehadiran kita saja yang dengan tulus tanpa ada pretensi, tidak ada tendensi macam-macam ya, yang ikhlas gitu, itu sudah memberikan kekuatan dan meneguhkan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang berbeban berat. iya. Jadi ya, kita mulai lewat hal-hal yang kecil, kita mulai lewat hal-hal yang sederhana. Iya, jadi kita pun bukan harus sebagai dokter, tapi kita juga sebagai sahabat yang datang, yang mendengarkan, yang mendoakan, itu pun akan memberikan kelegaan dan kesembuhan ya Romo ya. Ya, karena doa punya kuasa juga, kita percaya doa yang dipanjatkan dengan penuh iman dan keyakinan itu punya kuasa ya dalam Iya, kehidupan. Romo, selain dari yang kita lakukan misalnya zaman sekarang ya, setelah melewati pandemi, pasti kan banyak yang juga tidak mudah gitu untuk merintis kembali, membangun kembali, menata kembali di masa-masa sekarang. Kadangkala kepedulian kita berkurang nih Romo kepada sesama. Bagaimana kita bisa supaya selalu tetap peduli di tengah kesibukan kita sendiri juga, di tengah mengurus keluarga kita juga, kita bisa berbagi waktu untuk pelayanan, untuk berbagi kasih sesama. Bagaimana supaya kita bisa mempunyai hal seperti itu, Romo, untuk menata kembali hidup juga tetap peduli kepada sesama. Ya, kepedulian atau juga kemurahan hati kita itu juga adalah suatu rahmat sebenarnya. Tuhan menganugerahkan rahmat yang mendorong kita untuk peduli dan menjadi orang yang bermurah hati. Karena itu juga kita selalu memperhatikan ya kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita mengada, bagaimana cara kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau iklim kerohanian itu tidak ada di dalam diri kita, maka akan menjadi suatu kesulitan untuk kita ya peduli, bermurah hati terhadap orang lain, apalagi sudah masuk ke dalam pikiran-pikiran gimana saya mau peduli atau gimana saya mau bermurah hati dengan orang sementara kondisi saya seperti ini. Kondisi mungkin secara kehidupan saya juga sekarang sedang merangkak ya, begitu ya. Iya. Jadi saya juga mungkin juga punya persoalan-persoalan, saya juga punya pergumulan-pergumulan. Ya, artinya mari juga belajar dari Yesus ya. Waktu dalam perjalanan jalan salib itu. Meskipun dia menderita, meskipun dia memikul beban berat, tetapi dia juga masih mampu untuk menghibur Iya, wanita-wanita yang menangis wanita-wanita yang itu ya. menangisinya.
Ya, Jadi meskipun di tengah situasi yang menghimpit, yang sangat mungkin sulit untuk berjalan, Yesus yang berjalan dengan tertatih-tatih, tetapi karena di dalam hatinya itu ada spirit yang kuat. Jadi hidup rohaninya yang memang pada dasarnya dia terlatih untuk selalu bersikap murah hati, peduli, sehingga dalam keadaan situasi apapun habitus itu, kebiasaan itu muncul begitu. Itu kan kita perlu latihan juga. Kalau kita tidak ya. terbiasa untuk bersikap peduli, untuk bersikap murah hati, Berbela rasa. berbela rasa. Kalau tidak pernah dilatih, jangan harap itu akan menjadi suatu keutamaan. Jangan harap itu akan menjadi suatu nilai-nilai hakiki yang ada di dalam diri kita. Karena itu juga butuh bahwa kepedulian dan kemurahan hati itu akan menjadi bertumbuh di dalam diri kita karena juga didukung dengan iklim kehidupan rohani yang baik di dalam diri kita. Jadi kalau orang hanya berpikir hidupnya hanya soal di dunia ini saja dan tidak berpikir tentang hal-hal yang rohani, itu akan menjadi sulit. Jadi Ya, orang-orang yang beragama belum tentu dia sungguh-sungguh bisa bertumbuh secara bertumbuh di dalam kehidupan rohani yang lebih baik. Bisa saja orang hidup beragama itu hanya menjalankan ritualisme kewajiban saja. Itu. Mungkin orang-orang yang di dalam tanda petik dipandang tidak beragama, tetapi karena dia punya kualitas hidup rohani, ada refleksi di sana, mungkin bisa saja mereka jauh lebih peduli dan jauh lebih berbela lebih rasa. membuahkan kebaikan-kebaikan bagi sesama Iya, ya, Romo. karena mereka lebih menekankan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Maka ini menjadi tantangan bagi kita orang-orang yang mengatakan diri adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah. Jadi apakah nilai-nilai kealahan itu sungguh-sungguh meresap di dalam diri saya, dan itu saya batinkan di dalam hati saya, kemudian saya nyatakan itu di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Ini menjadi suatu tantangan, menjadi suatu, ya artinya kesempatan bagi kita untuk terus melihat bagaimana diri kita sendiri mengada atau ya hadir di tengah-tengah kebersamaan dengan orang-orang lain. Iya, ini yang penting. Bagaimana kita memohon selalu kepada Tuhan rahmat untuk bisa bermurah hati. Dan dibutuhkan juga seperti yang tadi di dialog iman sesi pertama, bahwa bagaimana kita mensyukuri hidup ini ya Romo. Dan selalu berpikir baik, berpikir positif, berpikir benar. Sehingga perbuatan kita menghasilkan kebajikan untuk sesama. Seperti itu ya Romo ya. Iya, Romo Sisko, sebelum mengakhiri acara ini masih ada sisa waktu, Romo bisa menyapa Opa, Oma, mereka juga yang sedang sakit untuk lebih semangat di dalam keterbatasan mereka. Mereka pun bisa menghadirkan keselamatan dan cinta kasih bagi sesama. Silakan Romo. yang saya kasihi para opa, oma, dan juga teman-teman yang mungkin atau umat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, berbeban berat. Jadi tetaplah percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan sebagaimana dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus datang lalu dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan setelah dia sembuh kemudian dengan segera ibu mertua Petrus itu dengan penuh kegembiraan dan sukacita melayani Tuhan Yesus dan para muridnya yang hadir. Ya, jadi kita selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dia juga hadir untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi diperlukan juga sikap iman yang kuat, keyakinan kita yang kuat bahwa Tuhan memang punya kuasa untuk menyembuhkan, ya, untuk menguatkan kita. Karena meskipun Tuhan itu sudah punya kuasa untuk bisa menyembuhkan kita, tetapi kalau misalnya dari yang bersangkutan atau kalau dari kita sendiri kita tidak punya keyakinan, maka mujizat tidak akan pernah terjadi. Jadi mujizat Betul. itu selalu terjadi di mana ada kerjasama antara kuasa Allah dan juga respon kita, yaitu percaya akan daya ilahi yang menyembuhkan kita. Ya, Jadi buat mereka yang sakit, ya tetap bersyukur, tetap percaya akan penyertaan Tuhan, pasti Tuhan akan menyelenggarakan yang terbaik ya untuk pemulihan.
kita yang saat ini sedang sakit. Iya, oleh karena itu kita selalu berharap iman kita selalu hidup ya Romo ya. Supaya dengan beriman kita mengimani pun kita juga mendapatkan kesembuhan yang datang dari Allah. Seperti itu ya Romo Sisko. Iya. Romo Sisko, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan, memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan juga bagi sahabat yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Romo. Oke, terima kasih juga Ibu Lucy dan juga sahabat-sahabat ORK dan teristimewa juga tim Komsos dari Keuskupan Agung Jakarta Ya, yang sama-sama Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya, Angelica Luciana, dan Romo Sisko Alexander MSC mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romo Sisko. Jadi sebelum doa penutup dan berkat penutup, saya akan berikan satu pantun untuk kita ya. Sesekali ada pantun. Pergi ke stasiun naik taksi, lalu dilanjutkan naik kereta. Kita diutus untuk bersaksi, jadi pewarta kabar sukacita. Luar biasa. Ini harus kita ingat selalu ya, sahabat. Oke, baik. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri permenungan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan. Marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan kepadamu untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh merenungkan sabdamu yang senantiasa menyadarkan bahwa Engkau hadir untuk membawa keselamatan bagi setiap orang. Dan kami juga percaya akan rahmat itu juga senantiasa menjangkau kehidupan kami. Dan sebagai pengikut-pengikut-Mu, kami pun juga Engkau utus untuk menyalurkan rahmat keselamatan itu kepada siapa saja kami hadir dan kepada siapa saja kami diutus. Berkatilah kami, berkatilah segala usaha, karya-karya pelayanan kami, berkatilah keluarga-keluarga kami, agar kami sungguh-sungguh mampu melaksanakan tugas perutusan dengan penuh sukacita dan kegembiraan, sehingga begitu banyak orang yang mengalami dan merasakan betapa Engkau sungguh-sungguh begitu mengasihi dan mencintai kami, dan selalu berusaha untuk membebaskan kami dari setiap belenggu kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Romo Sisko, terima kasih. Salam damai untuk semuanya.